Adegan diawali dengan kita diperlihatkan sosok seorang anak kecil yang terlihat ketakutan ketika menatap sebuah danau. Adegan kemudian berpindah ke beberapa tahun kemudian, terlihat anak kecil tersebut telah dewasa, ia sedang berjalan di jalan raya, ia melihat sosok bayangan yang sangat mengerikan, yang kita semua yakin itu adalah hantu. Ternyata lelaki tersebut mampu melihat hantu, dan ia terlihat juga sangat ketakutan dengan sosok tersebut. Di satu sisi seseorang pria misterius sedang memperhatikan dia dari kejauhan. Adegan kemudian berpindah ke sebuah perpustakaan, lagi-lagi si cowok tadi, kita sebut saja si Theo, ia kembali melihat hantu yang membuatnya sangat ketakutan, hingga ia ingin berlari, namun tiba-tiba lelaki misterius itu kembali muncul dan mencegatnya dan merangkulnya, kita sebut aja si Jamal, lalu si Jamal mengeluarkan kekuatan misteriusnya yang berupa lingkaran segitiga, dan kita pun diperlihatkan adegan masa lalu si hantu tersebut sebelum ia meninggal, rupanya kekuatan si Jamal ini, yaitu sebagai perantara arwah yang tersesat untuk menyampaikan keinginannya sebelum hantu tersebut menyeberang ke dunia lain, istilahnya, membantu arwah penasaran. Setelah si Jamal berhasil membasmi hantu tersebut dengan bantuan si Theo, ia pun mulai tertarik dengan si Theo yang dapat melihat hantu dengan jelas, dan ia pun berusaha merayu dan membujuk si Theo untuk bekerja sama dengan dirinya sebagai pembasmi hantu, dan ia pun menawarinya dengan gaji 2 kali lipat dari pekerjaannya sebagai penjaga toko. Di sebuah kafe, si Jamal memberikan kertas berupa kontrak perjanjian kerjasama. Setelah si Theo selesai membaca kontrak tersebut, ia pun menorehkan sidik jarinya. Anehnya, setelah jarinya diangkat, si Theo pun merasakan sakit di bagian pinggangnya. Rupanya, tanpa si Theo sadari, si Jamal ternyata menjadikan tubuh si Theo sebagai wadah perantara kekuatan miliknya. Itulah kenapa si Theo merasakan sakit di pinggangnya. Tugas pertama mereka berdua yaitu, mereka berdua memasuki sebuah gedung tua yang telah ditinggalkan penghuninya. Mereka ingin mengetahui keberadaan penghuni rumah tersebut yang telah dinyatakan hilang. Di dalam gedung itu, si Jamal melepas kacamata Theo, dan sambil memegang dada si Theo, nampak sosok hantu yang mengerikan membuat Theo terlihat ketakutan. Lalu lingkaran segitiga mengelilingi keduanya, bayangan seorang gadis yang sedang diculik, dan seorang lelaki yang sedang melakukan mutilasi korbannya. Lalu muncul sebuah gedung tua tempat wanita tersebut berada. Di tempat lain, seorang gadis yang memiliki kekuatan mengutuk orang lain sedang berpura-pura menanyakan sebuah tempat kepada seorang ibu-ibu, tetapi tujuan sebenarnya adalah memberi kutukan padanya. Selesai bertanya, ibu-ibu tersebut kehilangan kesadarannya dan tertabrak mobil lalu meninggal dunia. Di depan sebuah ruko, si Jamal, si Theo, dan seorang rekan detektifnya tengah menyelidiki sebuah kasus mayat yang tidak diketahui keberadaannya. Kali ini si Jamal menggambar sebuah mantra segitiga sebagai mantra perlindungan karena ia merasa ada yang salah dengan bangunan tersebut. Pada saat ingin memasuki gedung itu, mereka dikagetkan dengan bayangan seorang gadis yang menghadang mereka. Hal itu pun membuat si Theo pingsan. Ternyata tempat tersebut memiliki mantra sihir yang begitu teramat kuat hingga menghadang mereka masuk. Ketika pingsan, si Theo bermimpi berada di tepian sungai seolah-olah kejadian masa kecilnya yang membuat ia ketakutan pertama kali pada saat melihat hantu. Di sebuah taman, ketika Theo duduk sendirian, ia dikagetkan dengan kemunculan seorang gadis tiba-tiba ada di sampingnya. Kita sebut saja gadis itu bernama Dila. Di sini, si Dila ini berusaha masuk ke dalam pikirannya untuk memberikan kutukan.
Namun, ia tidak berhasil melakukannya karena si Theo telah dibentengi oleh mantra segitiga milik Jamal pada waktu melakukan kontrak kerja sama dahulu. Alhasil si Theo malah jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Di depan sebuah ruko, seorang detektif tak sengaja bertemu si Dila. Karena merasa tak mampu melarikan diri, si Dila pun berusaha mengutuk detektif tersebut, namun mantranya tidak berpengaruh padanya karena detektif itu tidak percaya dengan hal-hal gaib. Tak disangka, dari seberang jalan terlihat pacar si detektif tersebut. Tanpa ragu-ragu si Dila pun mengutuk pacar detektif hingga darah tiba-tiba muncul dari kedua mata dan telinga wanita tersebut. Akhirnya si Dila bisa lolos, namun anehnya, setelah berada di dalam sebuah mobil, darah mulai keluar dari telinganya. Ternyata si Dila ini terpaksa melakukan semua kutukan itu atas perintah seseorang meskipun dia tahu akan melukai dirinya sendiri. Karena merasa bersalah, si Dila pun bersedia membantu mereka semua dengan cara menghilangkan semua kutukan miliknya. Namun hal tersebut tidaklah mudah. Mereka harus kembali ke ruko yang menjadi akar dari permasalahan itu. Ketika tiba di ruko tersebut, di sana nampak sangat menyeramkan. Untuk mengakhiri semuanya, si Dila terpaksa menggunakan tubuhnya untuk menarik semua benang laba-laba yang menjadi pengikat mantra tersebut ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan adegan berdarah di masa lalu. Ternyata bangunan tersebut adalah tempat pembantaian sekelompok manusia, dan manusia-manusia tersebutlah yang menjadi dasar dari semua kutukan tersebut. Setelah berhasil menarik semua kutukan tersebut, suasana ruko pun kembali seperti semula. Film pun selesai.